ketersediaan dan juga soal harga yang melambung. Nah, nanti YLKI akan mengupdate. Silakan. Lanjut. Nah, dalam jumpa pers ini atau press briefing ini ada 3 isu yang akan saya sampaikan kepada teman-teman jurnalis. Yang pertama adalah online minyak goreng YLKI via Cenx, dan kemudian survei. Survei ini sebenarnya semacam random check saja persediaan minyak goreng di pasaran, khususnya di Jakarta dan sekitarnya, yang nanti akan dipaparkan oleh tim peneliti YLKI, ada Mbak Niti Emiliana dan juga Mbak Anis. Selanjutnya kita juga akan setelah ini akan membuka posko bulan pengaduan minyak goreng bagi konsumen di Indonesia. Ya, jadi inilah 3 isu yang akan kita sampaikan. Yang pertama, saya akan bicara sedikit soal petisi online, alasan dan tujuan kami mengadakan petisi online. Ya, jadi setidaknya ada 4 mengapa kami YLKI mengadakan petisi online lewat Cenx ORG. Pertama, persoalan kelangkaan dan melambungnya minyak goreng bukan persoalan hilir, tapi persoalan hulu. Nah, kami melihat bahwa apa yang dilakukan pemerintah praktis hanya persoalan hilir saja, bukan persoalan hulu, ya. Sehingga kami khawatir dan sangat khawatir itu tidak akan menyelesaikan persoalan, dan terbukti sampai detik ini apa yang digagas pemerintah belum membuahkan hasil. Dan yang kedua, untuk mendorong kecepatan penyelidikan adanya dugaan kartel dan bentuk persaingan tidak sehat lainnya dalam minyak goreng oleh KPPU. Kami lihat bahwa KPPU memang sudah mencoba mengendus juga adanya dugaan ini, tapi kami melihat KPPU belum ada trigger yang kuat, ya, belum ada spirit yang kuat untuk membongkar dugaan praktek kartel ataupun bentuk-bentuk persaingan tidak sehat lainnya yang berpotensi melanggar undang-undang anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Nah, setelah kami petisi, memang kami baca di media, kemudian KPPU bergerak untuk melakukan pemanggilan terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan praktek-praktek kartel tersebut. Dan ketiga, untuk menunjukkan pada pemerintah bahwa kebijakan di sisi hilir yang dilakukan pemerintah adalah tidak tepat atau belum tepat. Nah, nanti survei YLKI akan membuktikan di mana ketidaktepatannya, dan juga laporan-laporan konsumen di berbagai daerah, dan juga laporan teman-teman lembaga konsumen di daerah yang mengindikasikan bahwa yang disampaikan pemerintah terkait dengan intervensi harga dan bahkan sekarang malah mengalami kelangkaan, sekalipun di pasar modern ataupun juga pasar tradisional, minyak goreng masih susah didapat. Dan keempat adalah sebagai bentuk pelibatan publik sebagai konsumen minyak goreng dalam mendorong adanya policy change atau perubahan kebijakan. Karena perubahan ini tanpa melibatkan publik itu menjadi sebuah upaya yang kurang kuat, sehingga petisi online itu kami lakukan untuk adanya keterlibatan publik, konsumen, masyarakat di dalam isu-isu publik seperti minyak goreng ini. Ya, lanjut. Kemudian yang kedua, update petisi online. Ya, petisi online ini kami launching sejak hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 di portal Cenx ORG, dan target petisi ditandatangani oleh 2.500 pendukung atau masyarakat, dan per hari ini tadi pagi saya cek hari Jumat 11 Februari yang ini sudah terdapat 1.969 pendukung atau penanda tangan, jadi masih kurang sekitar 500 pendukung lagi. Ini akan tercapai supaya kita upaya kami untuk mencapai 2.500 penanda tangan dalam petisi online ini. Dan petisi ini juga saya lihat sudah dilihat atau dikunjungi oleh 3.649 pengunjung, ya. Jadi mereka melihat tapi tidak menandatangani. Ini sekitar bukan sekitar tapi 3.649 pengunjung. Jadi baik dari pendukung maupun yang sudah mengunjungi, saya kira sudah lumayan signifikan gitu. Nah, nanti agendanya setelah mencapai 2.500 dari data hasil petisi ini akan kami kirimkan ke Ketua KPPU RI sebagai bentuk bukti bahwa masyarakat memang mendaki adanya pembongkaran isu kartel atau isu dugaan kartel
terhadap minyak goreng dan bisnis CPO sebagai bahan baku utama minyak goreng di Indonesia. Ya, lanjut. Ya, ini simpulan dan saran bahwa dukungan publik untuk mendesak KPPU dan pemerintah terkait adanya dugaan kartel dan sejenisnya sangat kuat. Itu diindikasi lewat petisi online tadi yang sudah mengantongi 2.000-an pendukung atau penanda tangan, dan kemudian ini kita harapkan menjadi trigger yang kuat bagi ibu untuk melakukan penyelidikan. Ya, jadi kita harap KPPU katakanlah tidak mati angin di dalam upaya membongkar dugaan praktek kartel dan sejenisnya. Dan kedua, kesimpulan hilir, kebijakan hilir yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kelangkaan dan harga yang melambung pada minyak goreng terbukti tidak atau belum efektif. Sekali lagi, ini dari data yang disurvei di random check di LKI dan juga berbagai laporan yang di berbagai daerah, termasuk update dari Asosiasi Pedagang Pasar yang sudah ketemu juga mengatakan barangnya tidak ada, stoknya tidak ada. Bagaimana kami menjual begitu. Dan kemudian terkait dengan hal itu tentu di LKI kami mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang telah dilakukan. Ya, karena terbukti kebijakan yang telah ditelurkan itu tidak efektif atau belum efektif, sehingga pemerintah jangan malu-malu untuk mengevaluasi kebijakannya, tapi jangan juga coba-coba. Ya, karena kita lihat pemerintah ini dalam membuat desain kebijakan minyak goreng ini semacam uji coba atau coba-coba kepada pemerintah, kepada masyarakat. Setelah policy A gagal, ganti policy B gagal, ganti ke policy C gagal, dan seterusnya. Kenapa? Ya, karena tidak berani mengulik dari sisi hulu. Nah, ini ada apa? Kok tidak berani mengulik dari sisi hulu? Tidak berani transparan terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Dan berikutnya kami mendesak KPPU untuk mempercepat dan menuntaskan adanya dugaan kartel dan sejenisnya pada struktur pasar minyak goreng. Sekali lagi, raih bahwa persoalan minyak goreng ini adalah adanya distorsi pasar, adanya kerusakan pasar yang kemudian endingnya adalah kerugian pada konsumen ya sebagai end user. Dan terakhir, saya kira pemerintah memang di satu sisi telah beberapa 1 minggu yang lalu saya kira itu menelurkan kebijakan DMO, Domestic Market Obligation, dan DPO, Domestic Price Obligation. Sebentar, ini bagus, ini oke, kita apresiasi, kita dukung. Tapi ini harus dengan kepatuhan usaha dan konsistensi pengawasan oleh pemerintah. Artinya sekalipun kebijakan ini diterapkan atau ditelurkan DMO, tapi kalau pelaku usahanya tidak patuh dan hanya lemah, ya itu nanti prakteknya sami mawon, sama saja, ya tidak ada efektivitas dari kebijakan ini. Nah, oleh karena itu kalau nanti mereka tidak patuh, ya tentu saja pemerintah harus berani memberikan sanksi, ya baik sanksi larangan ekspor, baik sementara ataupun selamanya, atau bahkan mencabut izin usaha dari mereka karena tidak patuh terhadap. Tapi sekali lagi ini harus terintegrasi baik dari hulu maupun ya. Lanjut. Yang teman-teman semua, kami melakukan survei, kami juga mulai dan juga sampai akhir Februari 2022 akan membuka posko bulan pengaduan minyak goreng, ya, sehingga silakan kepada masyarakat, pada konsumen yang masih menemukan adanya anomali soal minyak goreng, baik karena kelangkaan ataupun karena harganya masih tinggi, silakan ke YLI melalui informasi yang tercantum di layar ini. Karena apa? Karena ini menjadi tes apakah sekali lagi kebijakan pemerintah efektif atau tidak. Kemarin pemerintah menjanjikan ya 1 Februari semua akan dibereskan. Ternyata belum, ya sampai sekarang masih bermasalah. Dan kemarin pemerintah berjanji untuk kemudian minggu ketiga Februari. Nah, minggu ketiga lagi janji-janji mundur. Ini pemerintah sama saja melakukan one prestasi.
apa yang dikatakan tidak bisa terbukti. Oleh karena itu, YLKI sebagai pengawas dan juga pelindung konsumen selain melakukan survei, petisi online, dan juga kami akan melakukan mengadakan bulan pengaduan minyak goreng sebagai bentuk kontrol kebijakan ini. Nah, sekali lagi kami mengajak masyarakat, mengajak konsumen untuk melaporkan itu kepada YLKI sebagai bentuk bahwa masyarakat atau konsumen saat ini memang betul-betul menjadi korban. Saya kira teman-teman semua, teman-teman jurnalis, apa yang bisa saya sampaikan, dan nanti di sesi diskusi akan ditambah oleh teman-teman YLKI yang lain, khususnya Pak Sudaryatmo nanti akan menambahkan bagaimana opininya terkait dengan hal ini. Dan setelah ini presentasi dari YLKI, dari tim peneliti YLKI, dan nanti akan dipandu oleh Pak Tubagus Aryo Kardianto. Demikian, terima kasih atas kehadiran dan liputannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tulus yang sudah menyampaikan pengantar tentang minyak goreng. Selanjutnya kita akan melihat hasil survei YLKI tentang keberadaan minyak goreng di lapangannya. Silakan Niti untuk menyampaikan paparannya. Ya, selamat siang semua. Perkenalkan, saya Niti Emiliana dari staf bidang penelitian di YLKI. Berikut adalah hasil laporan dari survei yang beberapa hari sebelumnya kami lakukan. Jadi, kenapa latar belakang dari dilakukan survei ini? Yang pertama dari berdasarkan data dari GAPI itu, konsumsi minyak sawit itu dalam negeri pada tahun 2021 itu mencapai 18.422 juta ton dan naik 6% dibandingkan konsumsi tahun 2020 sebesar 17.349 juta ton. Akhir tahun 2021 hingga sekarang bulan Februari 2022 terjadi kenaikan harga minyak goreng kelapa sawit secara signifikan hingga mencapai 20.000 per liter. Nah, kenaikan ini pun diantisipasi oleh pemerintah dengan menurunkan minyak goreng bersubsidi seharga 14.000 per liter. Ini untuk kemasan yang premium, tapi terjadi kelangkaan terhadap produk minyak goreng kelapa sawit yang bersubsidi ini sehingga sangat menyulitkan bagi masyarakat. Nah, Indonesia sendiri pun saat ini berstatus sebagai penghasil minyak goreng terbesar di dunia. Lalu lantas mengapa harga minyak goreng di Indonesia justru melambung tinggi? Nah, dari situ kami lakukan kegiatan. Yang pertama ada survei lapangan yang dilakukan 2-8 Februari 2022. Tempatnya itu surveinya ada di toko-toko di daerah wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Bekasi, dan juga Kabupaten Bekasi. Tempatnya itu ada sekitar 30 tempat, dan juga ada data pendukung kualitatif dari wawancara singkat kepada konsumen yang dilakukan secara Zoom pada Jumat 4 Februari 2022. Dengan targetnya itu ada yang dari kelompok konsumen ibu rumah tangga dan juga ada konsumen umum. Nah, tujuannya dilakukan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui ketersediaan dan juga kelangkaan dari minyak goreng di lapangan beserta harga minyak goreng kelapa sawit itu yang beredar di masyarakat. Yang kedua untuk mengetahui keluhan dan harapan yang dirasakan konsumen terhadap kelangkaan minyak goreng kelapa sawit ini. Nah, dari distribusi survei yang dilakukan, toko yang dikunjungi itu dari beragam, ada yang mulai dari warung sebanyak 9 toko, ada yang dari minimarket 11 toko, ada juga dari minimarket juga, tapi dia ini milik koperasi bukan milik swasta 1, dan juga ada agen 1 dan juga supermarket 8. Nah, distribusi wilayahnya yang di Jakarta Selatan ada 16 toko, Jakarta Timur ada 2 toko, yang di Kota Bekasi ada 6 toko, dan juga Kabupaten Bekasi ini ada 6 toko. Nah, dari hasil ini totalnya ada 30 toko, jadi mengenai ketersediaan ya kami melihat ada atau tidak minyak goreng ini. Nah, memang mayoritas ini di 17 toko ini dilihat tidak tersedia minyak goreng kelapa sawit. Baik itu yang harga yang bersubsidi ataupun mungkin yang harga yang masih mahal gitu.
ternyata 17 toko mayoritas tidak tersedia sebanyak 57%. Lalu di peringkat kedua ada 9 toko sebanyak 30% itu tersedia, tapi harganya itu masih tinggi atau tidak bersubsidi. Nah, lalu peringkat ketiga ada di 3 toko sebanyak 10% dia ini tersedia, tapi sudah bersubsidi. Dan juga ditemukan juga ada 1 toko itu sebanyak 3% tersedia keduanya, dari harga yang bersubsidi maupun harga yang masih tinggi ataupun yang tidak bersubsidi. Ini maksudnya mungkin masih stok lama, karena saya wawancara karyawan tokonya pun ini harga dia ada 2 pilihan, jadi minyak goreng yang bersubsidi dan juga ada pilihan minyak goreng yang harganya agak mahal karena stok lama, dan juga keterangannya minyak ini nggak dapat harga subsidi dari distributornya gitu. Lalu selanjutnya ada kesesuaian harga minyak goreng yang dengan harga subsidi pemerintah. Memang mayoritas yang ditemukan itu untuk pouch yang premium ya. Jadi mayoritas itu sekitar 9 toko itu atau sekitar 69%-nya harganya di atas standar. Nah, ini maksudnya berarti di pasaran itu melebihi harga yang diberikan subsidi pemerintah gitu. Dan juga untuk peringkat kedua itu memang ada 2 toko atau sebanyak 15%-nya harganya sudah sesuai standar dengan pemerintah. Dan juga peringkat yang ketiga sama-sama 1 toko atau sekitar 8%, ada 1 toko ditemukan harganya itu di bawah standar, lebih murah, jadi dia itu kemasan pouch premium, tapi harganya lebih rendah dibandingkan harga subsidi pemerintah. Dan juga ada 1 toko tuh harga sesuai dan juga dan harganya yang di atas standar. Ini 1 toko ini yang tadi ditemukan ada 2 pilihan, yang minyak yang sudah bersubsidi dan juga ada pilihan minyak yang belum bersubsidi, yaitu yang di atas standar. Jadi berdasarkan penemuan kami itu, ada yang tinggi, ada yang sesuai, dan juga ada yang di bawah. Meskipun itu hanya ada 1 toko, itu rata-rata harga minyak di pasaran itu berdasarkan survei kami sekitar 16.171 per liter. Dari harga rata-rata yang ditemukan pun masih agak tinggi ya per liternya dibandingkan dengan harga subsidi yang diberikan pemerintah. Nah, apa sih kendala yang tidak tersedianya minyak goreng bersubsidi itu? Berdasarkan survei kami memang 15 toko atau mayoritas itu 58%-nya itu stoknya kosong. Jadi nggak tersedia, memang stoknya kosong dan juga terbatas, karena berdasarkan karyawan toko ataupun warung ataupun agen yang ditemukan kosong itu memang yang pertama memang nggak dapat stok dari distributornya, ataupun memang sudah dapat stok tapi memang sudah habis ludes terjual. Jadi untuk pemesanan selanjutnya itu agak berjangka lama, jadi stoknya itu memang kosong dan terbatas, tidak menampung untuk kebutuhan semua masyarakat. Dan juga di posisi kedua ada sekitar 38% itu 10 toko itu tidak mendapatkan akses suplai minyak bersubsidi. Nah, ini memang mayoritas ditemukan di warung ataupun juga agen, karena warung dan agen ini tidak mendapatkan tangan pertama dari pabrikan, dari distributor yang mendapatkan minyak bersubsidi. Jadi kebanyakan warung dan agen ini dapat dari tangan kedua ataupun tangan ketiga. Jadi memang di warung itu agak lebih mahal daripada retail minimarket ataupun supermarket. Dan juga ada 1 toko itu ada caranya ditemukan pemajangannya itu di rak itu secara berkala. Ini maksudnya dia itu sebenarnya di gudang itu masih ada stok minyak sebenarnya, tapi untuk pemajangannya itu tidak semuanya langsung ditaruh di etalase, jadi dia itu berkala. Pagi hari ini dipajang, besoknya ada kuota lagi untuk besok pagi dipajang lagi. Tapi memang kekurangannya kalau konsumen ingin membeli siang hari atau malam hari itu jadinya stoknya kosong, gitu, karena dipajangnya secara kuota berkala ini. Nah, ini ada catatan khusus penemuan. Jadi memang mayoritas itu kebanyakan untuk minimarket dan supermarket itu ada kebijakan untuk pembelian minyak goreng itu ada pembatasan, 1 orang itu maksimal 2 liter per hari. Jadi
Memang tadi ada yang pemajangan berkala itu di slide sebelumnya, karena sebenarnya untuk meminimalisir konsumen yang pagi hari datang membeli minyak dan juga tapi siang hari datang lagi untuk beli minyak. Sebenarnya itu cara untuk meminimalisir ya kebijakan dari khusus untuk retail itu tersebut. Jadinya ada karena ada kebijakan pembatasan dari pembelian minyak ini. Lalu dari kami itu sebenarnya tidak ditemukan kebijakan harus membeli barang seharga 50.000 dulu baru bisa mendapatkan minyak. Nah, ini istilahnya maksudnya seperti tebus murah ya. Jadi kami pernah dengar ada keluhan konsumen seperti itu, mungkin ada beberapa retail yang memberlakukan seperti itu, tapi ternyata di survei kami tidak menemukan ada retail yang melakukan kebijakan seperti ini. Jadi tidak seperti yang dikeluhkan oleh beberapa masyarakat. Dan juga yang ketiga, khusus di warung dan di agen ini diperbolehkan untuk membeli minyak lebih dari 2 liter per orang dengan harga di atas subsidi. Dan juga ada satu outlet yang menerapkan kebijakan pemajangan minyak berkala. Ini yang saya maksud untuk di gudangnya masih ada, tapi pemajangannya tidak sekaligus ditaruh di rak seluruhnya. Dan juga konsumen yang hendak membeli minyak goreng melebihi batas maksimum itu ditegur oleh kasir. Kami pernah waktu survei itu kami ada menemukan kasus seperti itu. Jadi dia pertama datang beli, lalu nanti setelah membayar keluar dia balik lagi. Ternyata kasirnya ingat, baru ditegur oleh kasir petugasnya itu. Dan juga untuk khusus penemuan di minimarket koperasi ini, yang tadi terdapat ada pilihan minyak bersubsidi dan minyak yang non-subsidi. Nah, ini untuk hasil wawancara singkat dari konsumen yang kami wawancarai. Secara singkat, ini ada dari Ibu Yurlina dari kelompok konsumen itu, beliau ini dari Balai Perempuan Disabilitas Koalisi Perempuan Indonesia. Jadi beliau ini, Bu Yurlina, mengatakan bahwa masyarakat itu akhirnya terpaksa mencari minyak goreng curah karena tidak mendapatkan minyak merek. Tapi minyak goreng curah itu sekilo 17.000, masih mahal dan juga belum diketahui mutu jaminannya. Minyak goreng langka di mana-mana, UMKM pun masih pakai yang curah. Tapi kalau merek yang murah, saya yakin mereka juga bakal pakai kok. Jadi, tapi memang kualitas minyak curah itu masih meragukan kalau dibandingkan dengan minyak yang kemasan ya. Kalau beberapa lama, karena minyak curahan itu ada endapannya. Lalu kalaupun ada minyak subsidi, saat mau beli itu pasti sudah habis. Orang yang punya uang jangan beli lebih dari 1, jangan keborong sama orang yang punya uang. Kami akhirnya jadinya beli yang curah karena sulit mendapatkan yang subsidi. Lalu selanjutnya ada dari next. Ada dari Ibu Muharyati, dari kelompok konsumen juga, Balai Perempuan Disabilitas Koalisi Perempuan Indonesia. Jadi beliau mengatakan kalau beliau itu tidak terlalu terdampak dengan minyak goreng yang langka, dikarenakan dari keluarganya beliau itu tidak sering menggunakan minyak. Karena makanannya lebih sering tidak menggunakan goreng-gorengan gitu, mungkin kayak semur atau opor gitu. Tapi akan tetapi keluhan dari adik-adiknya mengeluhkan bahwa minyak goreng mahal sampai 40.000. Saat keluarga kami ingin menggoreng, baru kami mencari minyak goreng di Alfamart terdekat, namun barangnya kosong, sehingga membeli di warung dengan harga 20.000 per liter. Saya juga tanya-tanya ke warung yang lain, untuk minyak curah harganya sama 20.000 per liter. Lalu ada juga untuk ini, ada Pak Max Andrew, ini sebagai dari konsumen umum. Jadi masyarakat itu memang menjadi panik buying, dan sampai meminjam ke bank keliling atau rentenir demi untuk membeli banyak minyak goreng. Sebagian minyak dijual lagi, sebagian juga dikonsumsi sendiri. Lalu mengatakan bahwa ketika minyak goreng hanya ada di supermarket dan di warung tidak mendapatkan minyak subsidi, seharusnya kebijakan disamaratakan, semua diturunkan, baik di supermarket maupun di warung. Minyak subsidi dengan harga 14.000 hanya terbatas. Dan juga mengatakan bahwa baik masyarakat kaya ataupun kalangan atas, maksudnya itu bahkan kalangan bawah pun dan menengah sama-sama mengalami dampak kelangkaan minyak goreng ini. Jadi kesimpulannya, kalau dari hasil survei kami menunjukkan kesesuaian dengan keluhan konsumen terkait kelangkaan minyak goreng bersubsidi ini, di mana
Jumlah toko yang tersedia minyak goreng kelapa sawit subsidi ini hanya sebanyak 3 toko atau 10% dari tempat yang kita kunjungi. Dan 1 toko dengan pilihan minyak harga bersubsidi dan non-subsidi yang ditemukan dari total 30 toko yang kami kunjungi. Masih ditemukan ketidakmerataan harga dan akses minyak goreng bersubsidi, dan juga fenomena panik buying masih kerap terjadi sehingga masyarakat lainnya yang membutuhkan tidak mendapatkan minyak goreng bersubsidi. Serta ada kesimpulan untuk wawancara konsumen, semua konsumen itu baik dari kalangan atas maupun menengah ke bawah mengalami dampak dari kelangkaan minyak goreng ini. Masyarakat perlu mengeluarkan uang dan tenaga lebih agar bisa mendapatkan minyak goreng sebagai kebutuhan. Jadi semua konsumen itu sama-sama mengharapkan minyak akan tersedia dengan kuantitas yang cukup dengan harga yang kembali normal, baik di retail modern maupun di warung atau pasar tradisional. Jadi rekomendasi dari kami untuk pemerintah itu, mungkin pemerintah agar lebih memperhatikan lagi kuota kebutuhan dalam negeri dan juga pasokan pemerataan distribusi minyak goreng bersubsidi untuk masyarakat. Pemerintah agar lebih memperhatikan lagi dalam pengaturan harga pasaran minyak goreng di masyarakat agar tidak terlalu tinggi. Nah, untuk konsumennya disarankan agar lebih bersabar dan menghemat dalam penggunaan minyak goreng sehingga tidak terjadi panik buying, dan juga untuk pelaku usaha, untuk retailnya disarankan pelaku usaha ini agar lebih tegas lagi dalam menerapkan kebijakan pada konsumen dalam pembatasan pembelian minyak goreng, dan juga untuk produsennya untuk lebih memproduksi minyak dengan jumlah yang cukup untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Jadi berikut dokumentasinya, ini salah satu kebijakan dari retailnya untuk maksimal 2 liter per konsumen. Terus juga ini justru malah merek-merek yang di warung itu lebih terjangkaunya itu bukan keterjangkauan harga, tapi lebih ketersediaan produknya lebih banyak dibandingkan di retail gitu. Meskipun harganya lebih mahal gitu. Justru malah yang di retail ini agak sulit untuk mendapatkannya. Jadi produknya agak kosong. Ini juga harga-harga yang di agen tuh. Jadi minimal itu 1 liter itu masih 15.000, bahkan ada yang 17.000. Bahkan ini agen ini ada tulisannya kalau ini beliau ini jual rugi gitu. Karena memang kesesuaian harganya itu mempengaruhi. Sekian dari kami. Berikut adalah petisi dari kami untuk silakan yang mau rekan-rekan yang ingin menandatangani atas langkah dan harganya mahal juga pun usut tuntas dugaan kartel minyak goreng. Terima kasih, sekian dari kami. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Diti, Emilia yang sudah menyampaikan hasil surveinya begitu menarik. Selanjutnya sesi diskusi akan dipandu oleh Bapak Tubagus Haryo Karbianto. Kami persilakan Pak Tubagus. Oke, terima kasih Mbak Yuni. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, teman-teman jurnalis, teman-teman mitra, dan juga rekan-rekan konsumen. Saya kira 3 hal tadi sudah disampaikan oleh YLKI. Perkenalkan, saya Tubagus Haryo Karbianto, sehari-hari juga pengurus harian YLKI. 3 hal yang sudah disampaikan oleh YLKI, satu adalah tentang petisi, yang kedua adalah hasil survei. Survei ini memang lingkupnya kecil dan ini adalah survei advokasi. Sebetulnya survei untuk melihat keadaan ada yang di lapangan seperti apa sehingga ada rekomendasi yang bisa disampaikan. Dan yang ketiga adalah pos pengaduan minyak goreng selama bulan Februari ini. Jadi silakan teman-teman konsumen, teman-teman jaringan ketika menemukan sesuatu di lapangan bisa berkontak dengan YLKI sehingga kita bisa pastikannya dengan baik. Kita akan coba nanti sampaikan pengaduan ini pada akhir Februari datang. Nah, sebelum sesi tanya jawab tadi seperti disampaikan oleh Pak Tulus, mungkin ada tambahan statement dari Pak Daryatmo, Sudaryatmo, kami persilakan. Apakah ada Mbak Yuni? Maaf. Ya, Mas Dar? Oke, suaranya terdengar, gambarnya belum. Ya, terima kasih. Ya. Silakan Mas Dar. Terima kasih, perkenalkan saya Sudaryatmo, pengurus harian YLKI. Jadi
di sini akan sedikit memberi gambaran kalau terkait dengan ini ya praktek persekongkolan harga, paling tidak berdasarkan kasus pernah ditangani KPPU. Jadi pertama dalam konteks minyak goreng ini memang ada beberapa hal yang ini nanti menjadi tugas KPPU untuk dari pemanggilan terus pemeriksaan itu pertama menentukan ini fair price-nya. Jadi fair price harga yang wajar minyak goreng itu berapa? Harga yang wajar minyak goreng itu berapa? Jadi ini yang harus tugas KPPU harus bisa menghitung sebenarnya di balik gejolak harga minyak goreng itu fair price-nya itu di level berapa? Di level berapa? Dari situ nanti kalau salah satu indikasi dari persekongkolan harga itu adalah harga yang dibayar konsumen itu di atas harga wajar, di atas fair price-nya kan gitu. Jadi katakanlah sekarang konsumen membayar 18.000, kemudian fair price-nya itu di angka 14.000. Artinya dari selisih antara harga yang dibayar konsumen dan harga wajar tadi itu dampaknya adalah pelaku usaha dalam hal ini industri minyak goreng itu menikmati excessive margin yang berlebihan. Tapi pada saat yang sama konsumen itu menderita kerugian atau consumer loss. Consumer loss-nya apa? Ya tadi konsumen harus membayar lebih mahal dari yang seharusnya mereka bayar gitu. Jadi dengan harga fair price tadi, harga wajar tadi itu sebenarnya industri sudah diuntungkan. Tapi dalam kasus kartel itu industri itu menentukan harga itu di atas harga wajar tersebut. Terus berikutnya adalah apa yang harus dibuktikan KPPU setelah dia bisa menghitung fair price-nya tadi ya, fair price-nya tadi itu adalah tadi bahwa harga yang jauh di atas fair price tadi itu ditentukan tidak berdasarkan mekanisme pasar, masing-masing industri mengambil keputusan, tapi berdasarkan persekongkolan kan gitu loh, persekongkolan dari industri tadi. Jadi kalau di industri minyak goreng itu ada oligopoli, ya minimal tadi pelaku yang masuk dalam kategori oligopoli tadi ada 4 sampai 5 industri minyak goreng. Rezim hukum di Indonesia itu memang selama ini itu hanya mengakui direct evidence, jadi bukti langsung. Bukti langsung itu apa? Jadi misalnya KPPU bisa membuktikan bahwa sebelum adanya kenaikan harga secara bersama-sama tadi itu industri itu membuat perjanjian atau membuat rapat, kemudian ada dokumen tertulis yang dia sepakat untuk mengatur harga gitu. Cuma ini jarang sekali terjadi dan industri juga sudah berhitung itu dia sangat manual kalau sampai melakukan apalagi dalam bentuk perjanjian. Sehingga memang salah satu tantangan di dalam membuktikan kartel itu adalah dari sisi pembuktian, sehingga di negara-negara lain itu sudah diakomodir pembuktian tidak langsung, indirect evidence. Indirect evidence itu memang lebih mudah membuktikannya daripada direct evidence. Sebagai contoh misalnya begini ya Pak, sebelum kenaikan itu bisa dibuktikan bahwa ada pertemuan di antara industri minyak goreng yang tergabung yang masuk kategori oligopoli tadi. Jadi di sini itu yang dibuktikan adalah adanya pertemuan tadi. Adanya pertemuan itu bisa dalam bentuk ya tadi sejumlah mobil direksi dari pelaku industri minyak goreng itu berkumpul di suatu tempat itu masuk kategori indirect evidence. Dia tidak perlu membuktikan apa yang dibicarakan, tapi dia bahwa bisa dibuktikan bahwa sebelum adanya pergerakan kenaikan harga itu memang
pimpinan dari industri minyak goreng itu berkumpul di suatu tempat itu sudah cukup kan gitu. Jadi memang tantangan yang harus dibuktikan KPPU adalah jadi dari sisi pembuktian tadi, dan kita kasih kesempatan KPPU bekerja dan kita lihat nanti hasilnya. Nah, terus bagaimana kalau terbukti bahwa ada KPPU bisa membuktikan bahwa memang ada bukti-bukti yang mengarah ke kartel. Harga tadi. Ya tadi di Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dalam Persaingan Usaha itu denda maksimumnya itu cuma 20 miliar. Dan ini kasus-kasus yang sudah ada itu nilainya menjadi sangat kecil dibandingkan dengan dengan keuntungan yang diperoleh dengan kartel tadi. Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah merubah denda bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan praktek persaingan usaha itu adalah denda sebesar 50% dari keuntungan bersih, karena tadi excessive margin tadi, atau 10% dari nilai penjualan selama masa melakukan praktek kartel tadi. Yang juga harus menjadi catatan YLKI adalah praktek kartel itu menyangkut nilai ekonomi yang sangat besar, apalagi ini di industri minyak goreng, sehingga dalam hemat YLKI itu KPK juga harus memonitor KPPU supaya dalam pengambilan keputusan terkait dugaan praktek kartel tadi itu pengambilan keputusan dilakukan secara objektif, tidak dan menghindari praktek-praktek pengambilan keputusan secara transaksional. Transaksional itu bisa dari sisi kepentingan bisnis maupun juga dari kepentingan politik gitu loh. Kepentingan politik, karena KPPU itu juga lembaga yang dipilih secara politik sehingga potensi adanya intervensi politik juga ada. Jadi YLKI mendorong KPPU, dan kita minta publik termasuk KPK itu juga mengawasi kerja-kerja KPPU untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan kartel itu dilakukan secara objektif berdasarkan bukti-bukti yang ada, dan tidak dilakukan dengan melakukan praktek-praktek transaksional, kira-kira begitu. Dan kenapa ini kita ingatkan? Karena KPPU sudah punya presiden beberapa komisionernya itu ditangkap KPK kan gitu. Jadi ini kita warning supaya KPPU bertindak secara profesional, objektif di dalam memutus dugaan praktek kartel ini. Mungkin itu Pak Bagus. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dar. Jadi Mas Dar mengungkapkan hal-hal yang mungkin itu bisa menjadi perhatian publik juga, sehingga ketika dugaan adanya kartel ini bisa diselidiki, disidik, tetapi penyidiknya juga perlu diawasi, dan saya kira adalah tugas dari kita semua dan juga teman-teman jurnalis untuk sama-sama memonitor seluruh proses yang ada. Dan saya kira polemik minyak goreng ini, saya sangat tertarik tadi dengan satu statement dari testimoni dari konsumen yang mengatakan bahwa di keluarganya nggak terlalu banyak pakai minyak goreng, dan mungkin ini juga bisa menjadi sebuah saatnya bahwa memang minyak, gula, dan juga garam itu juga masih menjadi persoalan-persoalan untuk kesehatan, sehingga itu bisa menjadi juga refleksi untuk kita bersama, untuk kita coba lihat lebih lanjut. Oke, di dalam konsep saya lihat sudah ada 2 orang yang mengenakan sebagai jurnalis dan mungkin akan bertanya. Mas dari tintamas.co.id apakah akan bertanya, dan juga ada Mas Rizal dari Pos Kota. Saya persilakan dulu Mas Husin dari tintamas.co.id. Silakan kalau ada pertanyaan, klarifikasi ataupun pendalaman lebih lanjut. Silakan. Bisa di-unmute. Sementara belum ada, Pak. Terima kasih. Sementara belum. Oke, Mas Rizal dari Pos Kota, apakah ada yang mau ditanyakan? Sementara cukup dulu lah. Oke, berarti apa yang disampaikan sudah clear. Nah, saya sekarang coba tawarkan kepada Floor,
apakah teman-teman jurnalis secara khusus ada yang mau diperdalam lebih lanjut dari 3 hal yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia tentang polemik minyak goreng yang licin ini? Oke, silakan. Kalau ada mungkin bisa raise hand sehingga bisa langsung bertanya atau mendalami. Itu Silakan. dari Fortune, ada yang tanya tuh Pak di kolom chat itu. Di Fortune. Oke, Mbak Yuni bisa dibacakan, Mbak? Benar, sebentar aku lihat dulu. Di sini pertanyaannya adalah apakah YLKI punya temuan terkait indikasi penimbunan oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan kelangkaan minyak goreng di retail modern. Lalu apakah YLKI dapat menjelaskan kenapa minyak di pasar tradisional lebih beragam walau harganya tidak sesuai dibandingkan di retail modern? Ini yang bertanya, sebentar siapa ya? Dari Fortune ini ya? Fortune itu merek salah satu merek minyak goreng bukan ya? Oke, ada 2 pertanyaan. Ada indikasi penimbunan, apakah ada temuan berdasarkan survei tadi dan juga indikasi di retail tradisional di warung-warung dan di pasar itu lebih beragam walaupun harganya lebih banyak. Siapa yang mau jawab? Pak Tulus tadi sudah buka mic. Ya, pertama soal indikasi penimbunan yang ditemukan YLKI sampai detik ini saya kira YLKI belum menemukan, tapi dari beberapa kasus kebakaran minyak goreng itu di situ ditemukan indikasi penimbunan walaupun untuk sementara polisi belum berani menyimpulkan itu penimbunan, yaitu kebakaran gudang minyak goreng di Ciracas dekat rumahnya Pak Bagus dan juga kebakaran gudang minyak goreng di Medan. Ini apakah memang belum didistribusikan atau indikasi penimbunan? Ini saya kira kita minta polisi detail untuk membongkar adanya penimbunan itu. Karena kalau ada penimbunan memang secara regulasi di dalam undang-undang tentang perdagangan itu melanggar pidana. Goreng merupakan barang penting dan barang strategis yang tidak boleh ditimbun oleh pelaku usaha. Nah, cuma indikator-indikator penimbunan itu harus clear, harus jelas, jangan sampai dia memang belum mendistribusikan dan definisinya seperti apa gitu. Nah, itu yang saya kira soal kemungkinan penimbunan. Kemudian tadi yang kedua apa ya? Tentang di pasar, di warung-warung ya, itu lebih ada ketersediaan walaupun harganya tidak sesuai. Iya, kemarin saya baru diskusi dengan Dirjen dan juga Asosiasi Pasar Tradisional bahwa kapasitas pasar tradisional memang jauh lebih besar ya. Pasar tradisional itu bisa menampung 75% dari stok minyak goreng yang ada di pasaran. Sedangkan pasar modern hanya 25%. Jadi mungkin dari kapasitas itu pasar tradisional memang lebih bisa banyak menampung. Memang kalau saya lihat dari percakapan dan juga pengaduan konsumen, justru konsumen memang lebih bisa menemukan adanya minyak goreng di pasar tradisional ketimbang di pasar modern. Supermarket. Nah, kenapa? Karena di supermarket atau di retail, karena di pasar modern atau retail itu ketika datang langsung diserbu oleh konsumen dan kemudian stoknya juga terbatas. Beda dengan di pasar tradisional, ya itu seperti itu. Dan kedua, di pasar modern memang mungkin ada prasyarat ya, minyak goreng tertentu yang boleh masuk di retail mereka, tidak merek yang tidak misalnya di retail mereka. Sedangkan di pasar tradisional kan tidak ada kriteria itu, yang penting minyak goreng warnanya kuning gitu aja, itu boleh dijual gitu, sehingga aksesnya menjadi lebih gampang. Saya kira itu kira-kira. Oke. Ini dari Malang, Pak Ari sudah raise hand, silakan. Silakan Pak Ari, mungkin bisa cerita keadaan di Malang. Alhamdulillah, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini sambil dalam keadaan duka cita ini, tapi tidak lantas menjadikan berlarut-larut duka cita saya. Sekarang saya sendirian ini di Malang, pegiat perlindungan konsumen. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas undangannya, hingga saya meskipun terlambat hadir, tapi tidak mengurangi kekhidmatan acara pada siang hari ini. Mungkin di Malang, lagi-lagi meskipun Malang kota besar nomor 2 di Jawa Timur, akan tetapi masyarakat konsumennya itu terus terang lagi-lagi posisinya di pihak yang serba apa adanya. Jadi misalkan, gitu, Mas Ari. Ya, misalkan ini ada contoh yang tadi belum sempat disinggung. Jadi kalau ada harga tidak ada minyak tidak ada harga, itu kan sudah umum. Nah, ini ada harga, ada minyak, tapi pembeliannya dibatasi pukul 19 sampai 21 misalnya. Nah, tapi hal itu jangan lantas serta-merta di depan mata konsumen itu barang itu ada gitu. Dan masyarakat konsumen kita itu mayoritas ya neriman, bahasa neriman itu gak dilayani juga dia dibiarin seperti itu. Ini potret. Jadi misalkan ada orang-orang yang agak menentang kan yang sudah pernah kenal saya, baru dia bisa dilayani gitu loh. Jadi apa yang sudah diputuskan pemerintah itu pun juga tidak lantas merepresentasikan di lapangan. Ya. Seperti di toko retail modern yang di situ memang banyak berbagai macam produk jenis minyak yang pada prakteknya yaitu tadi selain dibatasi berapa sasetnya juga dibatasi waktu belinya. Nah, misalkan jam 19 sampai 21 sudah lewat kan sudah tidak bisa beli. Dan ada permainan pegawai toko yang bersangkutan ya bisa untuk bermain di luar itu. Jadi bisa melayani dari konsumen yang ya seperti itu. Jadi setidak-tidaknya dengan saya mendengarkan paparan tadi saya juga selalu mendapatkan satu keilmuan yang makin hari selalu mendapatkan hal yang baru. Jadi secara nggak langsung saya pun juga sangat berterima kasih sekali pada kegiatan-kegiatan yang pada dasarnya terkait masalah perlindungan konsumen. Dan meskipun senior saya meninggalkan saya, tapi tidak lantas menyurutkan motivasi saya untuk bisa mendampingi konsumen. Seperti itu. Sementara itu saja. Terima kasih Mas Ari. Tetap semangat. Saya kira advokasi untuk perlindungan konsumen saya kira ininya nggak akan selesai memang. Lanjut ada teman Max dari YLG Jakarta Timur. Ini silakan. Perwakilan konsumen dan juga pemilik warung ya. Nah mungkin Pak Max bisa cerita tuh warungnya gimana bisa ngakses? Pertama saya ceritain dulu ya latar belakang saya. Nama saya Max Hendro Handi. Kebetulan saya juga pengurus Yayasan Budaya Mandiri yang bergerak di pemberdayaan masyarakat marginal gitu ya, masyarakat miskin di Jakarta Timur di daerah Klender. Terus yang punya warung bukan saya, sebenarnya mama saya gitu. Dan kebetulan saya juga mahasiswa dan ojek online juga gitu. Nah, jadi dengan latar belakang itu biar tergambar nih. Pertama saya mau cerita tentang masyarakat saya di daerah Klender, daerah binaan saya juga gitu di yayasan situ. Gitu. Jadi yang mungkin tadi kan udah banyak cerita juga ya. Mungkin tapi ada satu cerita yang menarik menurut saya. Itu masyarakat yang di daerah Klender, pemukiman Klender itu, mereka ada yang sampai bela-belain minjem utang sama bank keliling gitu untuk beli minyak murah supaya bisa lebih banyak. Nah, jadinya mereka karena kebijakan ini mereka jadi terjebak lagi ke utang gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya harga dari minyak itu sama-sama aja kalau makanya ngambil dari bank keliling gitu. Walaupun mungkin di bank kelilingnya dia bisa nanti beli minyaknya rencana pingin mau borong atau bagaimana lah gitu. Jadi iya, tapi kan dia sama aja ngutang di bank keliling gitu ya. Nah itu sih, jadi itu juga hal yang menarik sih di masyarakat gitu.
Nah, itu ada, jadi ada permasalahan ini juga. Nah, terus di satu sisi saya yang punya warung, sebelum saya punya warung, ya mama saya yang punya warung itu kan kebetulan mama saya warungnya di Pasar Jatinegara ya, di sekitar daerah Pasar Jatinegara gitu. Dan waktu ketika mama saya juga jualan sembako. Nah, ketika kami jualan, jadi tuh mama saya kan juga waktu ketika harga minyak goreng katanya bilang 14.000 dan sebagainya, tapi ternyata tuh kan memang nggak semua toko atau warung sembako tuh dapat dengan harga segitu gitu. Jadi mereka bisa tetap walaupun itu mama saya udah dapat dari agen ya. Jadi dari agen dia bilang, wah nggak bisa, nggak ada stoknya udah dihabisin di warung yang lain dan sebagainya gitu. Nah, itu perbandingannya kecil banget gitu. Malah ada yang ini saya sih nggak tahu sih spekulasinya benar atau tidak, tapi kalau menurut para pedagang di pasar, kayaknya yang dapat minyak murah, minyak yang 14.000 itu yang harga murah, itu tuh kebanyakan retail gitu. Kayaknya lebih kebanyakan buat stok di retail dibandingkan di pasar gitu kan. Nah, itu menurut mereka gitu. Karena sedangkan masyarakat yang langsung ketemu masyarakat langsung ya dibandingkan misalnya ke retail itu adalah di pasar sebenarnya gitu. Nah, itu jadi kadang-kadang malah menjadi masalah dan malah menjadi kena dampak dengan jadi mama saya ada 4 warung dari sekitar situ ya, dari di tempatnya dia gitu ya. Nah, itu ada yang jual minyak curah gitu ya, mungkin minyak curah ya. Nah, itu dia juga kena dampak gitu. Jadi dia kadang-kadang diomelin customer dan sebagainya, kok gini sih harganya, dan sebagainya, harusnya bisa lebih bawah. Ya jangan salahin saya juga gitu. Malah dia juga akhirnya dia udah kena dampak masa pandemi kemarin, terus dia juga kena dampak sekarang dengan kebijakan ini gitu. Jadi pedagangnya ada beberapa customer yang juga berkurang lah gitu bisa dibilang. Nah, itu jadi cerita dari mama saya gitu. Nah, itu menarik juga sih. Mungkin jadi dia ada siklus juga di situ. Nah, terus di satu sisi lagi di para ojek online. Nah, ini saya juga mau ngomong juga sih di ojek online ya. Sebelum dulu ada minyak murah ini, kalau nggak salah ada kebijakan untuk para ojek online gitu ya. Saya nggak sebut nama perusahaannya. Jadi waktu itu kami bisa ke retail, ke supermarket gitu, untuk bisa ngambil minyak murah atau beras waktu itu. Nah, tapi dengan catatan harus membeli dulu dengan sejumlah berapa produk gitu, maksudnya sejumlah harga gitu kan, jadi nominal gitu, baru nanti bisa ngambil dengan harga yang lebih murah. Nah, cuman setahu saya teman-teman dari para ojek online gitu ya, itu tuh mereka nggak ngambil promo itulah, nggak ngambil kesempatan yang dia bilang sih swadaya ya, maksudnya membantu para ojek online, tapi ternyata para ojek online itu nggak banyak membantu gitu, dan akhirnya bisa dibilang saya nggak tahu ya, tapi ini baru spekulasi saya ya, jadinya kan sepi ya waktu itu. Nah, mungkin baru akhirnya setelah itu sepi dan mungkin akhirnya di supermarket, malah kadang-kadang saya dibilang, Mas nggak mau pakai promo, Mas nggak pakai ini, Mas udah tahu, iya tahu Mbak, saya bilang, tapi sih nggak mau kan saya juga ya kadang-kadang sih saya pakai juga gitu, tapi itu kayak jadi dipaksa-paksa juga gitu. Nah, terus saya tahu sih akhirnya apakah ada kepentingan dengan kebijakan ini setelah akhirnya kan ada tuh kebijakannya minyak murah di supermarket tadi ya, di retail tadi sebelum ini gitu. Jadi mungkin proyek yang di ojek online gagal, setelah itu baru proyek yang ini gitu. Itu sih. Jadi saya nggak tahu apakah kebijakan pemerintah itu berpihak atau gimana. Makasih. Makasih Mas Mac. Jadi apa yang disampaikan Mas Mac tadi adalah fenomena yang juga terdeteksi ya ketika survei YLKI di lapangan tadi tentang retail dan juga pasar. Saya kira itu apakah masih ada yang mau sharing atau teman-teman jurnalis mau memperdalam? Sebagai informasi sudah ada daftar hadir dan juga nanti bahan paparan slide akan juga disampaikan kepada teman-teman. Silakan kalau masih ada. Ini di kolom chat. Bukan pertanyaan. Oke, apakah ada lagi teman-teman jurnalis khususnya nih untuk memperdalam proses apa yang sudah disampaikan teman-teman? Mungkin menarik juga kalau misalnya bisa dielaborasi lebih lanjut nanti teman-teman penelitian dampaknya untuk para tukang gorengan gitu kali ya. Gimana tuh, apa gorengannya diperkecil atau minyaknya dipakai daur ulang dan sebagainya. Saya kira itu akan juga punya rentetan yang ujung-ujungnya juga user end-nya adalah konsumen juga, yang konsumen gorengan gitu kan. Harganya mungkin jadi mahal atau gorengannya jadi lebih kecil atau kualitas dari gorengannya itu akan berkurang dan sebagainya. Itu juga jadi fenomena yang menarik kalau mau dilihat lebih lanjut. Oke,
apakah masih ada teman-teman Mungkin jurnalis? perwakilan konsumen ibu-ibu itu mungkin bisa menyampaikan. Apakah ada Bu Lina perwakilan mungkin, atau Bu Muharyati dari konsumen mau curhat, mumpung ada teman-teman jurnalis juga nih? Iya. Silakan Ibu. Saya Muharyati. Saya dari Koalisi Perempuan Indonesia untuk kelompok kepentingan disabilitas. Dan juga saya Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Untuk saya biasa untuk konsumsi makanan sehari-hari ya, tapi kebetulan di keluarga kami ini tidak penyuka goreng-gorengan. Jadi saya tidak berdampak sekali karena terbiasa makanan yang kita konsumsi itu lebih kepada dikukus, rebus gitu ya. ditumis, ya dikukus, tumis dan pepes. Seandainya tahu itu dipepes. Kemudian ikan juga lebih banyak kita pepes. Sebelumnya dikukus gitu kan, kemudian dipepes. Jadi tidak berdampak sekali terhadap minyak goreng. Memang kelangkaan minyak goreng ini saya perhatikan ya di warung-warung itu berbeda. Ada yang kayak jenis tropikal itu yang 1 liter di warung yang A 20.000, di warung yang B 21, bahkan ada yang 23.000 itu 1 liter. Kemudian untuk yang kemasan ada yang 19.000, yang 18.000, tergantung merek. Dan juga ada merek-merek baru ya yang pakai kemasan botol, merek-merek baru gitulah mereknya. Itu ada yang 18.000, ada yang 19.000, beda-beda ya. Saya suka asal ke warung itu suka nanya-nanya aja minyak goreng. Kebetulan karena keluarga saya tidak paling 1 liter itu bisa 1 bulan menggunakan minyak goreng. Jadi kami lebih kepada kukus, rebus gitu dan pepes. Jadi paling untuk sayur tumis-tumis gitu aja. Jadi tidak banyak menggunakan minyak goreng. Gitu aja sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Jadi saya kira Ibu ini bisa dicontoh. Jadi konsumsi minyak goreng kita juga mungkin tinggi sekali ya. Kita penghasil CPO, kita justru minyak goreng langka, tetapi kalau bisa ditelusuri lebih lanjut, misalnya data dari Biro Pusat Statistik, sebetulnya konsumsi minyak goreng warga Indonesia ini ada berapa sih gitulah. Dan itu juga menjadi persoalan-persoalan yang lain lagi. Oke. Ada 5 juta ton Pak, itu bagus. 5 juta ton. Kita penghasil berapa juta ton tuh Pak Fatulus? Tapi itu memang kita masih kecil dibanding ini ya, karena CPO itu kan sebenarnya multi manfaat. Ya. Multi manfaat yang ironisnya memang kita justru lebih dominan untuk minyak goreng. Jadi minyak goreng itu sebuah generasi pertama dari kemanfaatan CPO itu dengan minyak goreng. Sementara kalau negara lain kan sudah dibagiin untuk kosmetik, untuk obat-obatan dan lain sebagainya. Sementara kita dikonsumsi untuk minyak goreng. Jadi ini untuk kebutuhan pangan sebenarnya ya. Sebenarnya CPO itu jauh bisa lebih bermanfaat untuk kebutuhan non minyak goreng. Makanya ini sebenarnya juga ada background gini. Langkanya minyak goreng ini juga karena tarik-menarik antara apakah CPO untuk kebutuhan pangan dalam hal ini minyak goreng ataupun CPO untuk energi. Ya, karena apa? Karena pemerintah saat ini sedang getol mengkampanye soal B20, B30 dan segala macam, dan insentifnya lebih besar di sana. Dan ini juga terjadi di dunia ya, bahwa CPO ataupun tanaman-tanaman seperti jagung dan segala macam dipakai untuk energi, sementara tadinya untuk bahan pangan. Ya tergantung pemerintah sebagai dirijen ini mengaturnya seperti apa. Ya. Saya kira itu Pak, itu bagus. Oke, terima kasih Pak Tulus. Jadi sebetulnya CPO bisa buat macam-macam ya, buat bahan bakar dan sebagainya, dan tidak harus semuanya dikonsumsi menjadi minyak goreng. Saya kira itu untuk jadi gambaran juga bahwa tadi hulu dan hilir bisa menjadi persoalan, dan kasat mata yang ada di depan mata konsumen adalah minyak goreng langka, minyak goreng stoknya nggak ada,
minyak goreng harganya mahal, yang subsidi tidak kelihatan di pasaran dan sebagainya. Dan inilah yang kenapa pada hari ini YLKI paling tidak sudah menyampaikan 3 hal. Pertama adalah untuk menyidik lebih lanjut tentang adanya indikasi kartel dalam perminyak gorengan, makanya YLKI merilis petisi. Silakan teman-teman menandatangani petisi. Kalau sudah 2.500 nanti kita akan serahkan sama-sama ke KPPU. Terus yang kedua, berdasarkan survei lapangan, survei advokasi yang yang YLKI juga sudah lakukan, terlihat jelas bahwa memang fenomena itu real ada di lapangan. Dan yang ketiga, saya kira silakan selama bulan Februari ini sampai akhir bulan YLKI membuka pos pengaduan khusus untuk isu minyak goreng ini. Sehingga nanti pada akhir bulan Februari kami akan menyampaikan hal ini, progresnya juga kepada publik. Saya kira sekarang sudah jam 2:30. Kalau tidak ada hal yang mau ditanyakan lebih lanjut, saya akan akhiri konferensi pers YLKI bertajuk minyak goreng ini, dan saya kembalikan kepada pembawa acara, Mbak Yuni. Silakan Mbak Yuni. Ya, terima kasih Pak Bagus. Kalau memang rekan jurnalis sudah tidak ada pertanyaan dan mungkin nanti butuh informasi lebih lanjut, silakan menghubungi YLKI, dan juga materi sudah di-share, dan juga nanti yang butuh rekaman juga kami akan berikan. Silakan nanti kontak ke bidang penelitian YLKI, akan kami memberikan hasil rekaman ini. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan jurnalis dan juga perwakilan dari organisasi konsumen dan juga perwakilan konsumen. Semoga upaya yang kita lakukan pada hari ini berdampak bagi kita semua, khususnya juga nanti ada tindak lanjut dari pemerintah atas keluhan-keluhan konsumen. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Acara kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tulus. Terima kasih Bu Yuni. Terima kasih rekan-rekan jurnalis. Terima kasih teman-teman Terima jurnalis. kasih. Terima kasih Mas Dar. Terima kasih semuanya. Mas Ari, Mas Max, tetap semangat. Terima kasih.